Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang medan magnet. Sejarah medan magnet. Pada tahun 1861, Asosiasi Ilmu Pengetahuan dari Inggris, British Association for the Advancement of Science, sering disebut DBA, membentuk komite yang dipimpin oleh Lord Kelvin, William Thomson, untuk mempelajari satuan-satuan listrik. Menurut manuskrip Februari 1902, ditulis tangan oleh Oliver Heaviside, di Giovanni Giorgi mengusulkan beberapa satuan rasional untuk elektromagnetisme, termasuk Weber. Tertulis dalam manuskrip tersebut, perkalian antara volt dengan detik disebut dengan Weber oleh DBA. Komisi Teknik Elektro Internasional (International Electrotechnical Commission) mulai menggunakan istilah tersebut pada tahun 1909 dan membentuk komite untuk mengatur istilah dan definisi yang digunakan dalam bidang elektro dan menentukan pada kata istilah dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Namun, baru tahun 1927, Komite Teknis 1 mulai mempelajari berbagai masalah istimewa terkait satuan dan besaran listrik dan magnetik. Perdebatan teoritis berlangsung di mana beberapa insinyur listrik dan fisikawan menganggap kekuatan medan magnet dan kerapatan flux magnetik pada dasarnya merupakan besaran yang sama. Perdebatan berlanjut. IEC atau International Electrotechnical Commission memutuskan pembentukan satuan tugas untuk mempelajari seluruh masalah yang dibahas pada pertemuan selanjutnya. Pada tahun 1930, Komite Teknis memutuskan bahwa kekuatan medan magnet adalah besaran yang berbeda dari kepekatan flux magnetik. Dan muncul pertanyaan, bagaimana menamai satuan-satuan ini dengan besaran-besarannya? Pada tahun 1935, Komite Teknis 1 menyarankan penggunaan nama untuk beberapa satuan kelistrikan, termasuk Weber dan Maxwell, untuk sistem CGS sebagai nama satuan flux magnetik. Akhirnya, diputuskan untuk tetap menggunakan satuan-satuan sebelumnya. Rekomendasi yang dapat diterima pada tahun 1935 adalah sistem dengan 4 satuan dasar yang diajukan Profesor Giorgi. Akan diterapkan pada 4 satuan dasar yang bersangkutan. Sistem ini disebut sistem Giorgi. Juga pada tahun 1935, Komite Teknis 1 menyerahkan tanggung jawab satuan dan besaran listrik dan magnetik kepada komite yang baru, Komite Teknis 24. Hal ini memicu lambat laun penggunaan sistem Giorgi secara global, yang mana akhirnya menyeragamkan satuan elektromagnetik ke dalam satuan sistem dimensi MKS secara keseluruhan. Sekarang disebut sebagai Sistem Internasional atau SI, Sistem Internasional de Units. Pada tahun 1938, Komite Teknis 24 merekomendasikan perhubungan antara satuan mekanik dan kelistrikan menggunakan permeabilitas dengan nilai μ0 sama dengan 4pi dikali 10⁻⁷ H per M. Komite ini juga mengakui seluruh satuan yang telah digunakan, ohm, ampere, volt, henry, farad, coulomb, dan Weber, dapat dimanfaatkan sebagai satuan dasar. Keempat, setelah perundingan, ampere akhirnya dijadikan satuan keempat dalam sistem Giorgi di Paris pada tahun 1950. Nah, berikut ini adalah satuan internasional, yaitu ada satuan gaya, satuannya Newton, lambangnya N, energi Joule, lambangnya J, daya Watt, lambangnya W, tekanan Pascal, lambangnya PA, frekuensi Hertz, lambangnya HZ, kolom C, muatan listrik kolom, lambangnya C, beda potensial volt, lambangnya V, hambatan listrik ohm, lambangnya ohm. Kapasitas kapasitor farad, lambangnya F, flux magnet Weber, lambangnya Wb, induksi magnet Tesla, lambangnya T, induktansi Henry, lambangnya H, flux cahaya lumen, lambangnya In. Pengertian medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan
yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak. Putaran mekanika kuantum ini dari satu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan magnet ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan dalam medan tersebut. Sifat-sifat medan magnet diantaranya yaitu: sebagai petunjuk kompas, magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. Magnet bisa menembus benda buat tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tarikannya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu di sini kita akan menonton video animasi yang saya ambil dari YouTube. Solenoida merupakan lilitan lingkaran kawat penghantar yang tersusun secara memanjang. Jarak antara lilitan yang satu dengan yang lain sangat rapat, biasanya terdiri atas satu lapisan. Lingkaran pada kedua ujung solenoida memiliki diameter yang sama, misalkan sebesar D. Nah, panjang solenoida atau L dapat dianggap jauh lebih besar bila dibandingkan dengan D. Jika titik pusat dari kedua ujung lingkaran dihubungkan, akan terbentuk sebuah garis lurus. Garis ini dapat disebut sebagai sumbu solenoida. Sekarang, arus listrik mengalir. Kali ini berlawanan arah terhadap perputaran arah jarum jam. Medan magnet akan terbentuk. Arah dari medan magnet dapat diketahui dari aturan tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoida, arah keempat jari adalah arah arus, dan arah jempol adalah arah induksi magnet. Pada tutorial kali ini, kita juga akan menghitung besar induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida pada sumbu solenoida. Besar induksi magnet di pusat sumbu solenoida adalah B pusat sama dengan μ0IN per L atau μ0IN kecil, di mana B pusat adalah besar induksi magnet di pusat sumbu solenoida. μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. I adalah arus listrik, N adalah banyaknya lilitan dalam solenoida, L adalah panjang solenoida, dan N kecil adalah kerapatan lilitan atau banyaknya lilitan per satuan panjang. Sedangkan di ujung sumbu solenoida, besar induksi magnet adalah setengahnya atau P ujung sama dengan setengah P pusat. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Sebuah solenoida panjangnya 8 cm terdiri dari 200 lilitan. Apabila solenoida tersebut dialiri arus listrik sebesar 5 ampere, tentukan besar induksi magnet di pusat dan di ujung sumbu solenoida tersebut. Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, nilai I adalah 5 ampere, nilai L adalah 8 cm sama dengan 8 dikali 10⁻⁻² meter. Nilai N adalah 200 lilitan. Dan μ0 adalah nilai yang harus dihafal, yaitu 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Besarnya induksi magnet di pusat sumbu solenoida dapat dihitung menggunakan persamaan di pusat sama dengan μ0IN per L. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan B pusat sekitar 1,57 dikali 10⁻⁻² Tesla. Sedangkan induksi magnet di ujung sumbu solenoida adalah B ujung sama dengan setengah B pusat, sama dengan 7,85 dikali 10⁻⁻³ Tesla. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Halo, di sini saya akan berikan contoh soal dan solusinya. Berapakah besar medan magnet pada titik berjarak 4 cm dari suatu kudut pada arus listrik 2 ampere? Di sini yang kita ketahui yaitu ada R sama dengan 4 cm. Lalu diubah ke meter, 0,04 meter. Dan itu adalah arus, yaitu ada 2 ampere. Di sini kita memakai rumus B sama dengan Mi 0 dikali I per 2 IR sama dengan 4 Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2 pi dikali 0,04. 4 pi, 10 pangkat min 7 adalah rumus dari Mi 0 atau konstanta magnet, sama dengan pi-nya kita coret di sini. Sisa lalu 2 di sini kita coret dengan 2. Sisanya adalah 4 dikali 10 pangkat min 7 per 0,04 sama dengan 4 di sini dibagikan dengan 0,04 sama dengan 100 dikalikan 10 pangkat min 7, atau bisa juga dikecilkan menjadi 1 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat min 5 Tesla. Sudah.